Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Bedong Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi menjelang, desa Turi segera gempar. Hampir semua orang bersaksi bahwa semalam mereka melihat hantu Kromo Leo. Ternyata hantu pengiring jenazah itu benar-benar mengelilingi desa Turi ini semalam. Akan tetapi ada hal yang ternyata menambah kegemparan waktu itu. Yang mana itu adalah warta kematian satu-satunya sesepuh wanita di desa Turi ini. Beliau adalah Mbah Narti Paring. Orang yang kemarin juga sempat bertanya kepada Dirja, ayah Darwis, atau anak dari Mbah Gajul itu. Yang mana ia bertanya, apakah ketika dimakamkan, tali pocong Mbah Gajul sudah dilepaskan. Meninggalnya Mbah Narti tampak tidak biasa, karena banyak warga yang bilang kalau kemarin beliau terlihat bugar-bugar saja dan masih bertegur sapa di ladang. Hingga salah satu cucunya yang bernama Suranto bersaksi bahwa semalam ia melihat neneknya itu melempari Kromo Leo yang melewati depan rumahnya. Saya tidak ngelihat, saya hanya mendengar saja dari dalam kamar. Semalam Mbak Putri ngamuk rombongan Wilwo, memaki-maki sambil melemparinya. Tapi saya tidak berani keluar, ucap Suranto, cucu Mbah Narti Paring itu dalam kesaksiannya. Warta itu pun sampai di telinga Mbah Jayus yang langsung mendiskusikannya dengan Mbah Roso dan Mbah Mangun siang hari, beberapa saat setelah Mbah Narti dikebumikan. Sepertinya bedong mayit itu memang tidak berhasil diketemukan oleh Darwis dan tentunya tidak bisa ikut dikuburkan bersama Gajul, kata Mbah Mangun. Iya betul. Karena tidak mungkin Kromo Leo dari Lembah Pati itu turun kalau tidak dipancing oleh si bedong mayit itu yang sekarang sudah berkeliaran, tanggap Mbah Roso yang menyebut nama Gumuk Pati, suatu lembah di selatan desa Turi ini yang konon menjadi tempat di mana hantu pengiring jenazah itu berasal. Brengsek, saya sebenarnya kecewa dengan kegagalan Gajul mendidik anak dan cucunya. Beginilah jadinya, wasiat sepele itu diabaikan begitu saja, kata Mbah Roso lagi, yang segera ditanggapi oleh Mbah Jayus. Wis Kang, wis, tidak ada gunanya kita menyalahkan. Yang terpenting sekarang adalah ke rumah Gajul untuk mencari barang itu, ucap Mbah Jayus yang kali ini disela oleh Mbah Mangun. Jangan sekarang, kita ini baru saja sembuh dari sawan Pati. Sawan dari mana lagi kalau bukan dari kematian teman kita Gajul. Dan baru tadi pagi ini kita sedikit bugar. Kalau kita ke sana sekarang, saya yakin kita bisa ambruk lagi, ucap Mbah Mangun yang tidak lama kemudian kembali berkata. Saya ini curiga kalau sakitnya kita hampir 2 pekan ini adalah ulah si bedong mayit itu, agar kita tidak turut mencari dan menguburkannya bersama jasad Gajul. Dan sebenarnya kita ini masih beruntung loh, Darwis sempat mengingat wasiat itu. Coba saja kalau Darwis tidak bicara, mungkin kita juga tidak akan tahu kalau Gajul masih menyimpan bedong mayit itu. Lama ini kita tahunya barang itu sudah dilarung toh, tambah Mbah Mangun yang dibalas oleh Mbah Roso dan Mbah Jayus dengan anggukan kepala. Tapi para warga sekarang tetap perlu ditenangkan, kata Mbah Roso beberapa saat setelah itu. Ya, nanti kita ngomong bareng-bareng dengan Pak Carik, biar dia saja yang mewartakannya kepada warga, jawab Mbah Mangun kembali. 3 sesepuh itu pun kembali larut dalam obrolan, membahas tentang kain rombeng yang mereka sebut bedong mayit itu, dengan opini-opini yang kebanyakan menyudutkan mendiang Mbah Gajul. Menurut mereka memelihara bedong mayit adalah kebodohan yang disengaja. Memang siapapun yang memilikinya akan membuat jin dan lembut tunduk atas perintahnya. Tapi jika tidak ada penerusnya, inilah yang terjadi. Entitas yang menghuni kain rombeng itu akan lepas dan bertindak sendiri, seperti mengajak teman serupanya untuk turun mengganggu manusia, bahkan kemungkinan bisa mencelakai. Tapi seandainya Darwis mau, sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ini
tanpa repot dan membuat kegaduhan. Karena si bedong mayit itu kan hanya mau tunduk dengan keturunan dari pemilik sebelumnya. Salam Baroso di tengah obrolan itu yang tidak lama kemudian langsung disanggah oleh Mbak Jayus. Jangan Kang, mau buat apa benda itu di zaman seperti sekarang ini? Lagi pula, apa Darwis mau? Sudah benar Gajul mewasiatkannya agar turut dikubur bersama dirinya. Kita teruskan saja apa yang menjadi keinginan Gajul, kata Mbak Jayus yang kembali ditanggapi oleh Mbak Roso. Iya, benar sih. Tapi seandainya ini hanya berandai-andai saja. Apakah mungkin ini hanya gangguan lelembut biasa yang tidak ada hubungannya dengan bedong mayit itu? Aliasnya masih ada kemungkinan kalau barang itu sebenarnya memang benar-benar sudah dilarung oleh Gajul. Seperti sepengetahuan kita sebelum ini. Apakah mungkin? Kata Mbak Roso yang segera disambut oleh Mbak Mangun. Amin. Kalau itu yang terjadi sih, mungkin kita tidak akan terlalu repot. Tapi sebaiknya kita pastikan dulu saja kepada Darwis, apakah dulu Gajul memang pernah benar-benar mewasiatkannya. Sambut Mbak Mangun yang mana itu bersamaan dengan kedatangan Pak Carik dengan tergopoh-gopoh. Wah, kebetulan sekali ini, baru saja kita mau menemui panjenengan. Sambut mereka atas kedatangan Pak Carik yang dengan ekspresi gelisahnya, ia langsung berkata, Mbak Mangun, Mbak Roso, Mbak Jayus, sebetulnya apa sih yang terjadi? Desa ini punya salah apa? Buka Pak Carik yang setelah itu bercerita tentang kejadian yang selama ini ia alami. Ceritanya kurang lebih sama dengan orang kebanyakan, yang mana semalam Pak Carik melihat Kromolio dan mendengar beberapa kali ketukan di pintu rumahnya. Seumur hidup baru kali ini saya melihat dedemit dengan mata kepala saya sendiri, dan baru kali ini saya benar-benar percaya bahwa hantu Kromolio yang menjadi penunggu Gumuk Pati itu bukan sekedar cerita dongeng masa kecil saya, ucap Pak Carik dengan wajah resahnya. Ketiga sesepuh itu tampak sejenak terdiam mendengar cerita dari Pak Carik. Mereka pun kini terlihat saling menatap, dan tidak lama setelah itu mereka pun mencoba untuk memberi penjelasan. Begini Pak Carik, kami bertiga sudah membicarakan itu, ucap Mbak Jayus mewakili di awal penjelasannya. Terus bagaimana Mbah? Tanggap Pak Carik yang kembali disambut oleh Mbak Jayus dengan berkata, kalau perkiraan kami benar, sepertinya ketukan dan gangguan lelembut itu masih akan terus terjadi di desa ini sampai nanti barang yang menjadi penyebabnya berhasil kita temukan, kata Mbak Jayus yang awalnya membuat Pak Carik tidak paham. Nyuwun sewu, barang apa Mbah? Tanya Pak Carik yang kali ini dijelaskan oleh Mbak Mangun. Seperti yang sudah diketahui, Mbak Mangun pun menjelaskan kepada Pak Carik perihal kain rombeng wasiat mendiang Mbak Gajul yang harusnya ikut dikuburkan bersama jasadnya, yang mana dugaan sementara itulah yang memicu teror ganjil belakangan ini. Kami juga belum bertanya langsung pada Darwis apakah benda itu sudah benar-benar dikuburkan bersama jasad Kang Gajul. Tapi pendapat pribadi saya, tanda-tanda yang sudah terjadi sepertinya mengarah ke sana, jelas Mbak Mangun yang tiba-tiba membuat dahi Pak Carik mengernyit karena mengingat sesuatu. Oh, bisa jadi Mbah, tanggap Pak Carik beberapa saat kemudian. Bisa jadi apa? Tanya Mbak Jayus, Mbak Roso dan Mbak Mangun yang juga mengkerutkan alisnya. Yang mana tidak lama kemudian Pak Carik pun kembali berkata, saya jadi ingat Mbah, tempo hari beberapa saat sebelum Mbak Gajul dimakamkan, tepatnya ketika rombongan jenazah mulai berjalan menuju makam, Darwis sempat bertanya kepada saya tentang keberadaan panjenengan. Wajahnya memang terlihat panik. Apa mungkin itu ada hubungannya ya Mbah? Jelas Pak Carik yang seketika membuat ketiga sesepuh itu terdiam beberapa saat. Wah, benar sepertinya. Ini benar, sambut Mbak Roso yang kembali disela oleh Pak Carik yang sengaja ketiga sesepuh itu agar menemui Darwis sekarang juga. Nyuwun sewu, apa kita ke Darwis saja sekarang? Ajak Pak Carik yang langsung ditolak oleh Mbak Mangun. Jangan sekarang Mas, kami bertiga ini baru saja lepas dari sawan Lelayu. Dan setelah mendengar cerita sampean barusan, kami juga semakin yakin kalau sawan itu adalah ulah dari si bedong mayitnya Gajul. Menurut kepercayaan saya, darah kami masih bau, dan kalau saat ini kami menginjak tempat di mana sawan itu diduga berasal, akan cukup membahayakan tubuh saya Kang Mangun dan Kang Jayus yang sudah tua ini.
Jelas Mbah Mangun yang memberikan alasan di balik penolakannya itu. Oh Pak Carik, kita tunggu barang sehari 2 hari sampai pening-pening ini hilang. Nah, untuk kalau berkenan, malahan jenengan saja dulu yang menemui Darwis dan setelah itu melaporkannya kepada kami. Tambah Mbah Roso yang kini ternyata ditolak juga oleh Pak Carik. Wah ngapunten Mbah, kalau itu saya tidak berani. Saya tunggu saja sampai panjenengan semua siap dan kita menemui Darwis sama-sama. Dan kalau perlu, besok pagi saya akan kirim telegram juga kepada Dirja selaku bapaknya. Tolak Pak Carik yang tiba-tiba dijawab Mbah Roso dengan nada yang agak tinggi. Nggak usah mas, nggak usah kasih tahu Dirja dulu. Dia tidak akan membantu apa-apa juga. Kalau mempersulit sepertinya malah iya. Nanti akan ada waktunya. Satu anak gajul yang keras kepala itu tahu dan percaya. Ungkap Mbah Roso yang sepertinya agak menaruh kebencian dengan anak temannya itu. Oh nggih Mbah, siap kalau begitu dawuh panjenengan saya manut. Tapi untuk sekarang apa yang harus kita lakukan? Kata Pak Carik lagi yang meminta petunjuk. Ketiga sesepuh itu pun sejenak berunding untuk memikirkan penangkal apa yang paling mudah dibuat. Namun setelah beberapa saat saling bertukar pendapat, Bajayus, Mbah Roso dan Mbah Mangun itu tampaknya tidak berhasil menemukannya. Sampai akhirnya tiba-tiba saja ketiga sesepuh itu pun saling menatap dan sepertinya memikirkan sesuatu yang sama dalam otaknya. Mbah Roso menggelengkan kepalanya, seakan paham dengan pikiran kedua temannya itu. Begitu pula dengan Bajayus yang tiba-tiba berkata, Jangan kalau itu, kata Bajayus tiba-tiba yang segera ditimpal oleh Mbah Mangun dengan sebuah pertanyaan. Sampean isi nyimpen toh, kata Mbah Mangun setelah itu. Pak Carik hanya menatap kebingungan. Ia sama sekali tidak paham dengan perangai aneh ketiga kakek-kakek di depannya itu. Hingga Mbah Mangun pun kembali berkata, satu-satunya yang bisa sedikit menyamai bedong mayit, ya hanya tali mayit, kata Mbah Mangun yang seketika membuat Pak Carik semakin bertanya-tanya. Apa-apaan ini? Batin Pak Carik mendengar ucapan yang semakin ngelantur itu. Sementara Mbah Roso dan Bajayus tampak menanggapi kata Mbah Mangun dengan pasrah, karena sepertinya hanya benda itulah yang saat ini bisa sedikit memperbaiki keadaan. Benar, memang saya masih menyimpannya, kata Mbah Roso yang setelah itu diikuti juga oleh Bajayus yang juga memberikan pernyataan yang sama. Pak Carik hanya bisa berprasangka kalau sepertinya ketiga sesepuh itu hendak sedang memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Hingga fakta baru pun terkuak. Yang mana fakta itu adalah perihal Mbah Mangun, Mbah Roso dan Bajayus yang ternyata memiliki tali mayit. Berbeda dengan tali pocong yang mengikat bagian atas kepala jenazah, tali mayit ini adalah tali yang mengikat bagian lain selain kepala dari jenazah yang sudah dikafani. Bisa juga bagian leher, tengah, paha, ataupun kaki. Tapi apakah barang yang sudah kita kubur puluhan tahun lalu itu masih utuh? Ucap Bajayus yang kembali dijawab oleh Mbah Mangun. Yang penting kita masih ingat di mana kita menguburnya. Lagi pula barang itu kan di dalam peti, pastilah masih utuh, kata Mbah Mangun. Pak Carik hanya bisa ternganga mendengar pembicaraan tidak lazim dari ketiga sesepuh di desanya itu. Hingga Mbah Roso pun berpesan kepadanya agar merahasiakan hal ini. Gini Mas Carik, pokoknya jenengan diam saja, jangan bilang siapa-siapa tentang bedong mayit Kang Gajul. Begitu juga dengan benda yang baru saja kami bicarakan ini, kata Mbah Roso yang langsung disanggupi oleh Pak Carik. Nggih Mbah, sendiko dawu, siap laksanakan. Terus bagaimana ini jalan keluarnya? Paling tidak untuk menenangkan orang-orang. Soalnya saya kesini ini juga atas kemauan dari banyak warga yang ketakutan, kata Pak Carik yang kali ini dijawab oleh Mbah Mangun. Sudah Mas, katakan sama warga sedang diurus oleh para tetua. Paling tidak nanti malam jenengan kesini lagi. Kami akan berikan 3 barang itu untuk dikuburkan di Gapura perbatasan desa dan ambang pintu jalan Lembah Pati, ucap Mbah Mangun yang kembali ditimpal oleh Pak Carik. Waduh, kalau saya yang harus melakukannya sendiri, saya tidak berani Mbah. Ngapunten, apa saya boleh mengajak orang lain? Boleh Mas. Yang penting orang lain jangan sampai tahu kalau itu adalah tali mayit kepunyaan kami, kata Mbah Mangun lagi. Nggih Mbah, siap. Tapi apakah ini manjur Mbah? Kata Pak Carik lagi yang sepertinya agak meragu. Hingga kini Bajayus yang menjawabnya.
Manjur mas, tenang saja. Paling tidak tali mayit itu bisa meredamnya sampai bedong mayit itu ditemukan. Sudah, sekarang panjenengan kabari warga saja. Sementara kami akan mulai mempersiapkannya. Pak Carik pun pamit. Dan sore itu juga ketiga sesepuh itu langsung bergegas menuju belakang rumahnya masing-masing, sembari membawa cangkul kecil untuk menggali tali mayit yang sudah mereka kuburkan puluhan tahun yang lalu. Ketiga pria senja itu pun mulai menggali di pekarangan belakang rumah mereka masing-masing. Beruntung ingatan kakek-kakek itu masih tajam, sehingga cucukan wangkilnya langsung berada tepat di titik di mana barang terlarang itu dikuburkan. Singkatnya, setelah daya dan upaya dengan nafas-nafas tuanya, tali mayit yang harusnya sudah mereka lupakan itu pun akhirnya mereka pungut lagi. Dalam galian yang untungnya tidak terlalu dalam, terjadi momen yang sama namun di tiga tempat yang berbeda, yang mana Mbak Jayus, Mbak Roso, dan Mbak Mangun sama-sama memohon ampunan Tuhan dan mengucap maaf dengan menyebut nama seseorang. Ampun Gusti Pangeran, amit sewu. Nyuwun pangapunten swargi langgeng kagem almarhumah Ibu Mawarti Suketi. Begitulah sekira kata yang sama-sama mereka ucapkan sembari mengangkat barang itu dari dalam tanah, yang mana nama perempuan yang mereka sebut itu ternyata adalah nama dari jenazah yang tali mayitnya 50 tahun lalu mereka curi. Dalam waktu yang bersamaan pula pikiran ketiga sesepuh itu seperti kembali lagi ke masa lalu, mengorek rahasia gelap yang harusnya sudah lama sekali mereka lupakan. Semua teringat kembali kenangan gelap itu ketika suatu malam Mbak Gajul, Mbak Jayus, Mbak Roso, dan Mbak Mangun yang kala itu masih muda diam-diam menggali makam Ibu Mawarti Suketi yang baru dikuburkan selama 7 hari itu hanya untuk mengambil tali mayitnya. Ya, ternyata Mbak Gajul juga memiliki tali mayit itu. Benda itu tentu sangat terlarang. Cara mendapatkannya juga menabrak tatanan nilai, norma, dan agama. Tapi entah tren macam apa di masa muda mereka itu yang justru sempat memiliki rasa bangga setelah mendapatkan tali mayit itu. Malam pun mulai menjelang. Ketiga sesepuh itu kembali berkumpul di rumah Mbak Roso untuk menunggu Pak Carik. Tali-tali mayit itu juga sudah dibungkus rapi, yang mana sesuai rencana akan dikuburkan di 3 titik penting di desa Turi ini. Kalau punya Gajul dikubur di mana ya? Kata Mbak Jayus dalam obrolan di ruang tamu rumah Mbak Roso yang menanyakan. Ya pasti di belakang rumah, tapi untuk di mananya itu kita ya ndak tahu. Tanggap Mbak Mangun. Iya, harusnya memang kurang satu kalau memang mau benar-benar kuat. Selam Mbak Roso yang langsung ditanggapi oleh Mbak Mangun. Alah, Mbak Uwes, ini saja kita terpaksa. Semoga jasa ini cukup bisa untuk meredam. Tanggap Mbak Mangun yang setelah itu kembali berkata, saya tahu kalau kita ini sebenarnya enggan, karena tidak bisa kita bantah. Barang tali mayit ini adalah dosa besar kita di masa lalu. Tapi mau bagaimana lagi? Semoga saja ini menjadi penembusan kita. Tambah Mbak Mangun yang mana kebetulan bersamaan dengan kedatangan Pak Carik yang kala itu datang berdua bersama Parmin, penggali kubur. Waalaikumsalam. Weh, monggo-monggo. Berdua saja ya ini. Sapa ketiga sesepuh yang langsung dijawab oleh Pak Carik. Enggak Mbah, kami hanya berdua. Para warga juga sudah saya kasih kabar. Pokoknya mereka pasrah memberi kuasa penuh dan meminta tolong kepada panjenengan. Jawab Pak Carik malam itu. Untuk sejenak mereka semua pun berbasa-basi, dan setelah itu masuklah mereka ke dalam inti rencana malam ini, yang mana sesuai agenda yang tadi sore Mbak Mangun katakan. Sekarang Pak Carik dan Parmin diperintahkan untuk menguburkan ketiga bungkusan hitam yang berisi tali mayit itu di 3 titik tempat di desa Turi ini, itu di Gapura, perbatasan desa Turi dan desa sebelah, dan di ambang pintu jalan setapak menuju Lembah Pati. Sudah cukup, sekarang silakan kuburkan bungkusan itu kira-kira seukuran 2 jengkal tangan panjenengan di tempat yang tadi saya sebutkan. Tugas Mbak Mangun yang segera disusul oleh berangkatnya Pak Carik dan Parmin untuk menguburkan benda-benda itu. Menit pun berganti jam. Dengan malam yang kini sudah semakin larut, para sesepuh berada di rumahnya masing-masing. Detik ini mereka masih terjaga, menunggu cemas, berharap 3 tali mayit yang sudah tertanam di 3 titik itu benar-benar bisa bekerja untuk menghalau para lelembut yang kuat, disangka telah digerakkan oleh jin bedong mayit milik mendiang Mbak Gajul itu.
Masih di malam yang sama, di rumah Mbak Mangun tampak wajahnya yang resah gelisah. Berulang kali ia juga terlihat keluar masuk dari rumahnya, yang mana itu Mbak Mangun lakukan untuk melihat keadaan sekitar gapura desa Turi yang kebetulan cukup terlihat jelas dari teras rumahnya. Sudah Pak, jenengan itu tidur saja, sudah malam loh ini, malah warawiri tidak jelas, kata Mbak Sulami, istri Mbak Mangun ketika melihat Mbak Mangun yang kembali masuk lagi ke rumahnya. Bentar Buni, cuma mau memastikan saja apakah mereka benar-benar bisa tertahan, jawab Mbak Mangun. Alah, demit kok ditungguni, ini sudah jam 12 lebih loh, tanggap Mbak Sulami dengan kesal. Namun ia tetap saja kembali duduk di ruang tamu itu dan tidak mau meninggalkan suaminya gelisah sendirian. Sudah Buni, kalau sampean ngantuk tidur saja dulu, sambut Mbak Mangun. Sampean ini apa ndak ngerti kalau saya ini takut, kata Mbak Sulami dan segera ditanggapi oleh Mbak Mangun dengan isyarat jarinya. Saya Buni, denger ndak? Kata Mbak Mangun. Denger apa sih Pak? Mbok jangan nakut-nakuti toh, kata Mbak Sulami yang terperajat bangkit dan langsung memegang lengan suaminya. Itu loh, rame-rame di luar, kata Mbak Mangun yang seketika membuat Mbak Sulami mau tidak mau harus turut mencermati. Dan benar, samar namun jelas terdengar di telinga Mbak Mangun dan istrinya suara riuh keramaian yang tidak bisa dijelaskan. Sumbernya tidak jauh dari depan rumahnya dan patut diduga itu pastinya berasal dari sekitaran gapura desa yang jaraknya tidak sampai 100 meter dari rumah Mbak Mangun itu. Mbak Mangun ingin segera keluar untuk memeriksanya, namun Mbak Sulami langsung mencegah. Bos sudah toh Pak, tidak usah dilihat, cegah istri Mbak Mangun sembari menarik lengan suaminya itu. Mbak Mangun pun urung keluar dari rumahnya, tapi mereka juga tidak segera beranjak dan malah masih mencermati suara riuh ganjil itu dari ruang tamu. Hingga beberapa saat setelah itu, secara perlahan suara riuh keramaian itu seperti semakin mendekat di pendengaran mereka. Kok makin jelas ya? Sudah toh Pak, kita masuk kamar saja, ucap Mbak Sulami yang saat itu terlihat ketakutan. Saya Buni, ini kalau sampai berhenti di depan rumah kita bisa celaka, tanggap Mbak Mangun. Terus mau gimana sih? Ucap Mbak Sulami yang setelah itu segera diantarkan oleh Mbak Mangun untuk masuk dulu ke dalam kamar karena suara keramaian itu benar-benar terdengar semakin dekat dengan rumahnya. Sudah Buni, sampean tak antar masuk dulu saja, kata Mbak Mangun singkat sembari sedikit menggeret istrinya menuju ke kamar. Mbah Mangun pun kembali beranjak meninggalkan istrinya dan sembari menenteng sapu gerang atau sapu lidi yang sudah kikis, Mbah Mangun pun keluar dari rumahnya untuk menghadapi keramaian ganjil itu. Dan memang benar dugaannya, karena ia yang saat itu baru saja keluar dari rumahnya segera diperlihatkan oleh pemandangan ganjil. Astagfirullah, kata Mbah Mangun yang saat itu masih berdiri di lantai teras rumahnya. Melihat itu Mbah Mangun hanya bisa bersikir dalam hati sembari meremas sapu gerang yang ia genggam untuk menata dan mengumpulkan keberaniannya. Sebenarnya Mbah Mangun sudah sedikit terbiasa melihat telur lembut atau semacamnya, tapi untuk kali ini sepertinya apa yang tampak di matanya sudah di luar dari kebiasaannya, karena pemandangan ganjil itu nyata-nyata tidak hanya satu, tapi berupa gerombolan lembut berbaju putih yang tampaknya tinggal beberapa meter lagi akan benar-benar sampai di depan rumahnya. Tidak ada jalan lagi, Mbah Mangun pun memaksakan dirinya turun ke jalan untuk menghadang gerombolan lembut itu agar tidak sampai masuk ke desanya lebih dalam. Walau dengan sedikit meragu, Mbah Mangun pun berdiri di tengah jalan dan langsung mengacungkan sapu gerang yang dibawanya ke arah para lelembut yang melayang-layang di depannya itu. Dan sama sekali tidak ia duga, ternyata usaha serampangannya ini malah berhasil membuat rombongan ganjil itu berhenti, mendekat, dan perlahan mundur menjauh. Mbah Mangun malah sempat merasa heran dengan dirinya sendiri. Bagaimana caranya sapu gerang ini bisa menakut-nakuti lelembut sebanyak itu? Entahlah, batin Mbah Mangun di antara degup jantungnya yang masih kencang itu. Bersamaan pula dengan suara riuh ramai ganjil yang terasa semakin jauh dan akhirnya menghilang. Ia pun menghela nafasnya sembari berjalan kembali ke rumahnya dengan tubuhnya yang ternyata masih saja gemetar. Lama tidak seperti ini. Ternyata saya sudah tidak senekat dan seberani dulu, ucap Mbah Mangun dalam hati beberapa saat setelah ia kembali masuk ke dalam rumahnya.
Singkatnya malam itu pun berlalu begitu saja dan berganti dengan pagi yang cukup tenang. Kabar baik pun segera tersiar hari itu perihal Dawu ketiga sesepuh yang sepertinya berhasil menghentikan teror itu. Alhamdulillah Mbah, saya semalam sengaja tidak tidur dan sampai subuh saya sama sekali tidak mendengar wilwo maupun ketukan seperti biasanya, kata Pak Carik yang pagi ini sudah berada di rumah Mbah Roso untuk melaporkan hal itu. Mbah Roso mengernyit heran. Oh, berarti dedemit-dedemit itu hanya mendatangi saya. Batin Mbah Roso yang semalam ternyata juga mengalami hal serupa seperti Mbah Mangun. Oh ya, syukurlah kalau begitu, tanggap Mbah Roso yang saat itu mencoba mendukung pernyataan Pak Carik walau sambil menyimpan keraguan di dalam hatinya. Tapi untuk agenda pencarian bedong mayit itu tetap harus kita teruskan lho Pak Carik. Saya merasa kalau ini hanya bersifat sementara, tambah Mbah Roso yang terjeda oleh kedatangan Parmin si penggali kubur dengan wajahnya yang pagi itu tampak pucat. Kula nuwun, ucap Parmin di ambang pintu rumah Mbah Roso yang langsung disambut untuk turut duduk bersama Pak Carik yang sudah datang terlebih dahulu. Kita berhasil Kang Min. Jimat yang semalam kita kuburkan itu berhasil menghilangkan gangguan yang sudah bertahan di desa ini selama berhari-hari itu, ucap Pak Carik kepada Parmin dengan senyuman lebar, yang mana tidak lama kemudian justru ditanggapi Parmin dengan wajah lesunya. Ya, memang benar Pak Carik. Kromoleo dan kawan-kawannya tidak lagi berkeliling desa, tapi semalam saya benar-benar dibuat tidak tidur karena wilwo itu tertahan di dekat rumah saya dari tengah malam sampai subuh, kata Parmin dengan muram yang malah ditanggapi Mbah Roso dengan terkekeh. Walah Min, saya baru ngeh kalau rumahmu itu tidak terlalu jauh dengan mulut jalan menuju Lembah Pati. Ya jelas kalau Kromoleo itu tidak bisa masuk, pastinya memang akan tertahan di jalan itu, kata Mbah Roso yang membuat Parmin hanya bisa menghela nafasnya sembari berkata. Sudahlah, sudah terlanjur juga. Hitung-hitung perjuangan untuk desa ini. Tapi Mbah, kalau bisa, ya jangan setiap malam seperti itu. Bisa-bisa saya malah pindah dari desa ini, kata Parmin. Alah, tenang-tenang. Sedang kami urus kok, tanggap Mbah Roso. Mereka pun sejenak berbincang-bincang di pagi itu. Hingga sekira 30 menit kemudian, Pak Carik dan Parmin pun berpamitan. Masih di rumah Mbah Roso. Tidak lama setelah Pak Carik dan Parmin pulang, Mbak Gendis yang mana beliau adalah istri dari Mbah Roso pun keluar dengan membawa nampan yang berisi 3 gelas kopi panas. Alah Bude, saya kan bisa buat sendiri. Lagi pula Parmin sama Mas Carik juga sudah pulang kok, kata Mbah Roso sembari bangkit dan merebut pelan nampan yang sedang dibawa oleh istrinya itu. Mbak Gendis adalah penderita katarak yang sudah cukup parah. Karena itulah Mbah Roso kerap melarangnya untuk mengerjakan sebagian kegiatan rumah tangga yang dirasa bisa membahayakan. Bukan buat Parmin sama Pak Carik kok Pak, tanggap Mbak Gendis beberapa saat setelah suaminya itu mengambil nampan kopi yang dibawanya. Terus buat siapa Bude? Jawab Mbah Roso dengan menghela nafasnya seraya meletakkan gelas-gelas kopi itu di atas meja ruang tamunya. Ya, buat sampean, Jayus dan Mas Mangun, jawab Mbak Gendis yang tentu membuat Mbah Roso mengangkat alisnya. Piye to iki? Kata Mbah Roso dalam hati, yang mana tidak sampai 4 detik setelah itu, entah ajaib atau hanya kebetulan saja, tiba-tiba Mbak Jayus dan Mbak Mangun pun datang. Kula nuwun, ucap mereka yang langsung masuk karena memang pintu rumah Mbah Roso sudah terbuka. Nah, toh, kandhani kok, apa saya bilang? Sambut Mbak Gendis setelah mengetahui kedatangan Mbak Mangun dan Mbak Jayus. Harusnya Mbak Roso sudah tahu tentang istrinya yang sering memperlihatkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan semacam ini. Tapi karena itu sudah lama sekali tidak terjadi, saat itu Mbak Roso hanya bisa tertegun. Mbak Jayus tampak bertanya-tanya. Rasanya sudah lama sekali ia tidak melihat istri Mbak Roso itu. Karena sejak penyakit kataraknya kian parah, beliau memang lebih sering berada di dalam kamarnya. Weh, Mbak Ayu, gimana? Sehat kan? Sapa Mbak Jayus kepada istri Mbak Roso itu, yang mana langsung ditimpal oleh Mbak Mangun dengan ekspresi yang sedikit agak berbeda. Waduh, kalau Mbak Ayu Gendis sudah mau muncul, sepertinya ada pesan dari Eyang Turi Manis, kata Mbak Mangun yang segera ditanggapi istri Mbak Roso itu dengan senyuman. Turi Manis adalah tokoh leluhur yang menjadi cikal bakal desa Turi ini.
Sedikit mengulas tentang Mbah Gendis. Beliau adalah salah satu juga dari beberapa sesepuh di desa Turi ini, yang mana faktanya jika dibandingkan dengan yang lain, ternyata Mbah Gendis merupakan orang yang paling kuat secara kebatinan. Bahkan mendiang Mbah Gajul juga pernah mengakui itu. Namun sejak penyakit matanya menjadi parah, beliau memang menjadi agak tertutup dan tidak banyak bicara, bahkan pada suaminya sendiri, Baroso. Kembali ke cerita. Tampak kini Baroso, Mbah Jayus, Mbah Mangun, begitu juga dengan Mbah Gendis sudah duduk bersama di ruang tamu. Ketiga sesepuh itu kini terlihat mulai sering bertukar cerita tentang apa yang mereka alami semalam. Sementara Mbah Gendis tampak menyimak cerita demi cerita itu dengan seksama. Kalau tali mayit itu memang berhasil menahan Kromoleo di ambang jalan Lembah Pati, kenapa masih ada dedemit-dedemit yang mendatangi kita? Yang anehnya bisa kita usir lagi tanpa kesulitan yang berarti, kata Mbah Jayus di tengah ceritanya, yang mana kali ini akhirnya Mbah Gendis pun menanggapinya. Sebenarnya saya sudah tahu dari awal ketika kalian terkena sawan pati Suwargi Kang Gajul 2 minggu yang lalu. Hanya saja saya masih memilih diam karena merasa yakin panjenengan ini bisa mengatasinya. Dari awal teror setan pencolo atau hantu pengetuk yang berlanjut dengan Kromoleo, harusnya kalian sudah tahu satu-satunya kekuatan yang bisa membangunkan 2 penunggu Lembah Pati itu hanyalah bedong mayit, ucap Mbah Gendis yang setelah itu kembali berkata. Yang aneh itu ya tadi malam, para dedemit yang mendatangi kalian itu kan pasukan kalian sendiri. Wajar toh ya kalau memang langsung manut saat kalian suruh pergi, kata istri Baroso yang kemudian menjelaskan bahwa para lelembut yang mendatangi Mbah Jayus, Mbah Mangun dan Baroso itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok-sosok yang telah tunduk mengekor oleh masing-masing tali mayit milik mereka yang kemarin ditanam di 3 titik desa Turi ini. Walah, begitu toh Mbak Ayu, tanggap Mbah Mangun seraya menepuk jidatnya, dan saat itu langsung ditimpal oleh Mbah Roso. Duh Bune, sampean kok ya tidak bilang dari kemarin, ucap Mbah Roso yang kembali dijawab oleh istrinya dengan jawaban yang sama sekali bukanlah alasan. Lawang saya baru ingin ngomong sekarang kok, jawab Mbah Gendis yang hanya bisa membuat Mbah Roso menggelengkan kepalanya. Ya sudah Mbak Ayu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mbah Jayus yang tegas dijawab oleh istri Mbah Roso itu. Sekarang, hari ini juga sampean-sampean ke rumah Kang Gajul. Carilah bedong mayit itu sampai ketemu, dan saya yakin 100% Darwis tidak menjalankan wasiat kakeknya. Ketemukan saja dulu, kalau sudah serahkan keputusan pada keluarganya. Ada 2 cara. Pertama tentunya menguburkan benda itu di pusara Kang Gajul. Atau yang kedua, jika keluarganya dalam hal ini adalah Darwis dan Dirja tidak berkenan menggali lagi makamnya, serahkan saja kepada mereka agar menyimpannya. Tapi jangan lupa, ajarkan juga mereka perihal cara untuk merawat barang itu, terang Mbah Gendis yang kemudian berkata kalau ia lebih menyarankan untuk cara yang pertama. Sebisa mungkin arahkanlah Darwis dan ayahnya itu bahwa cara yang paling tuntas adalah dengan menguburnya. Tapi kalau barang itu tidak bisa langsung ditemukan hari ini bagaimana? Tanya Mbah Mangun. Ya cari saja dulu sebisa mungkin, karena tali-tali mayit yang sudah ditanam itu tidak akan bisa bertahan lama membendung semua ini. Kita harus bertindak cepat sebelum lelembut-lelembut dari tulah bedong mayit itu menjadi kerasan di desa ini, jelas Mbah Gendis yang tidak lama kemudian kembali mengatakan. Ini belum 40 hari. Saya yakin entah dengan cara apa dan lewat siapa, Suwargi Kang Gajul pasti akan memberi petunjuk soalan di mana bedong mayit itu, tukas Mbah Gendis di obrolan pagi yang sudah menuju tarik itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.